Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Kalian tahu nggak sih, tes psikologi itu banyak jenisnya loh, dengan fungsi yang berbeda. Nah, sekarang kita mau membahas salah satu alat tes psikologi dengan pengembangnya langsung. Tonton terus sampai akhir ya. Vexter Indonesia adalah perusahaan atau tempat yang mengembangkan sebuah alat tes psikologi. Vexter Indonesia berada di Jalan Gitar, Kota Bandung, Jawa Barat. Pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 di pagi hari, kami melakukan kunjungan kedua untuk melakukan wawancara terkait alat ukur Vexter Cognitive Ability Test. Yuk kita simak videonya, enjoy watching! Sejarah alat-alat tes psikologi dimulai di Eropa pada tahun 1800. Sir Francis Galton yang berhasil menciptakan alat tes untuk mengukur sensory threshold and reaction time. Dengan penemuan tersebut, Galton berhasil menunjukkan kemungkinan untuk menguji pikiran secara objektif. Vexter Indonesia mengembangkan salah satu alat tes psikologi dalam bidang aspek kognitif. Salah satunya adalah Vector Cognitive Ability Test. Alat tes ini termasuk dalam kategori spesifik. Artinya, hanya mengukur aspek yang dituju yaitu kognitif. Sistem scoring yang digunakan yaitu skor objektif. Max Perform Test karena mengukur kemampuan seseorang seperti pengetahuan, keterampilan, dan bahasa individu. Spesifiknya, alat tes ini termasuk Achievement Test. Selain itu juga, alat tes ini termasuk ke dalam domain pengetahuan atau biasa disebut test plan. Artinya, sebuah informasi yang cakup dalam butir soal tes. Oke, udah ada nih di podcastnya. Santai dulu nggak sih? Nah, di sini udah ada Kang Anjar ya. Gimana Kang, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita kenal dulu namanya siapa Kang? Perkenalan dulu. Nama saya Anjar Kartaputra. Udah itu aja. Atau semuanya? Ya, nama saya Anjar Kartaputra. Saat ini saya sebagai CEO di Vexter Indonesia. Dari tahun 2019 sampai sekarang. Terus saya itu lulusan dari Magister Profesi Unpad, S2-nya untuk S1-nya dari Unjani Cimahi gitu. Tahunnya mungkin tahun 2008, jadi nggak perlu teriak-teriak ya biar. Terus untuk mapronya itu di 2014. Nah, di sini kan kita bakal ngebahas tentang alat tes psikologi dan di sini tuh kita bakal ngebahas tentang VCAT yang atau disebut Vector Cognitive Ability Test ya Teh. Kang. Terus bisa nggak sih Kang dijelasin VCAT itu apa? Oke. Mungkin sebelum berangkat ke VCAT, saya mungkin sedikit menjelaskan dulu ya Teh untuk terkait dengan siapa sih Vexter itu. Kenapa? Karena untuk kita berbicara soal alat ukur di Indonesia, rasanya saya juga perlu menjelaskan terkait dengan siapa pemegang alat ukur itu. Nah, di Indonesia ini ada yang namanya test publisher. Salah satunya itu Vexter. Jadi Vexter ini adalah test publisher yang memang memegang hak cipta dari VCAT tersebut. Karena untuk selama ini memang perlu ada instansi yang memegang alat ukur yang bisa menjaga kerahasiaan, tetap mengupdate normanya, terus melakukan riset terkait dengan alat ukur tersebut gitu. Nah, kenapa disebut dengan Vexter Cognitive Ability Test? Karena biar sama seperti mungkin pernah dengar Wechsler-Bellevue, terus juga Tiki, terus juga ada IST, tapi sisanya itu umum. Kita pengen seperti Rorschach yang memang menjaga nama ya sebagai legasinya gitu. Oke, kalau pertanyaannya apa itu VCAT ya? VCAT itu adalah Vexter Cognitive orang Sunda jadi Cognitive Ability Test gitu. Itu tuh apa? Itu adalah sebuah tes kognitif yang kita kembangkan secara secara masif dari nol gitu ya.
FCAT ini kita merupakan tes kognitif yang terbaru sebenarnya teh di Indonesia ini. Kenapa? Karena kita juga menggunakan teori terbaru juga nih yang ada di Indonesia gitu. Jadi FCAT itu adalah alat ukur psikologi, secara spesifiknya adalah kognitif. Ada yang bilang ini untuk mengukur potensi kognitifnya, ada yang bilang ini untuk mengetahui kemampuan kognitif gitu. Tapi kalau dari sudut pandang kami, ini adalah terkait dengan bagaimana kita mengukur kemampuan dan juga apa yang dimiliki oleh individu dari sudut pandang kognitif begitu. Kenapa sih Kang bisa mengembangkan alat tes ini gitu? Oke. Kenapa? Sebenarnya kenapanya itu awal dari keresahan ya. Itu bahasa yang kami selalu gunakan di Vexer. Kita berawal dari keresahan. Keresahan itu dimana kita tuh ingin, sebenarnya itu berangkat dari kita waktu dulu sebagai founder. Ada 4 founder di Vexer itu, ada 2 akademisi yaitu Kang Aul dan juga Kang Wisnu, dan 1 praktisi yaitu Mbak Lia. Saya dulu pernah bekerja sama Mbak Lia di salah satu perusahaan di Singapura, perusahaan Singapura di Indonesia. Kita ingin melakukan proses assessment menggunakan tes kognitif karena sifatnya itu online. Akhirnya kita bingung nih mau kemana gitu. Kita ngobrol-ngobrol, konsultasi sama suaminya, kebetulan Kang Aul dan juga Kang Wisnu, kita nggak boleh untuk mengonlinekan alat ukur yang ada. Itu kondisinya sebelum pandemi, di tahun 2017-2018 gitu. Nah, berangkat dari situ, kita coba mengembangkan alat ukur sendiri yang memang fokus untuk online gitu. Nah, setelah itu karena memang banyak sekali alat ukur yang tidak punya tidak punya yang punya, terus juga siapa yang punya, akhirnya kita bingung dan akhirnya kita mencoba untuk mengembangkan sendiri alat ukur tersebut begitu. Jadi memang berangkat dari kebutuhan kita untuk mencari asesmen kognitif online, baru kita kembangkan secara mandiri. Tapi bisa dijelasin nggak Kang kayak keresahannya itu kayak gimana gitu? Oke. Sebenarnya keresahan awalnya itu adalah kita mencari alat ukur yang bisa kita gunakan untuk secara online begitu ya. Nah, ketika mencari online dulu mungkin Tokopedia masih belum ramai ya, dan juga Bukalapak. Tapi ternyata banyak alat ukur psikologi sudah ada di e-commerce itu gitu. Dan juga tidak hanya itu, di YouTube pun sudah banyak gitu si informasi terkait dengan alat ukur itu. Jadi itu adalah keresahan kedua kita, di mana rasanya kita harus mulai nih ngebuat alat ukur psikologi yang dikembangkan oleh Indonesia dan juga dibuat untuk budaya Indonesia gitu. Jadi memang berangkat dari keresahan itu sih. Berapa lama sih tes ini yang udah digunakan sama masyarakat? Oke, penggunaannya sendiri itu sekitar hampir 4 tahun ya penggunaannya. Lumayan lama ya Kang? Cuman memang kami ini seperti jalan sambil kalau dibilang kalau orang yang lagi ngebenerin mobil tuh ngebenerin mobil yang sambil jalan gitu. Jadi waktu awal pengembangan sendiri, FCAT ini kita kan menggunakan teori CHC ya, Kettle, Horn, and Carroll. Itu memang teori yang terus digunakan dan terus update. Kenapa update? Karena teori yang bagus itu adalah research-nya masih terus-terusan ada gitu ya, dan masih terus dilakukan. Nah, dari CHC ini mereka tuh kan punya beberapa pendekatan lah, ada hierarki dan lain-lainnya gitu. Nah, kemarin itu karena norma kita masih sedikit di tahun awal, kita juga menyampaikan ke klien kita bahwa ini adalah norma kelompok, norma usia, norma pendidikan, terus berkembang dengan waktu, kita mengembangkan modelnya lebih baik lagi. Jadi secara resmi dan secara tesnya sudah ajak itu di tahun 2019. Jadi kalau dibilang udah hampir 3 tahun FCAT ini digunakan di Indonesia dan juga dikembangkan. Tapi selama kayak masa pengembangan FCAT itu kendalanya tuh apa aja sih Kang? Oke, mungkin kendala utamanya itu yang pasti terjadi adalah norma dan juga terkait dengan sampel. Kita sebagai researcher nggak akan kesulitan terkait dengan teori, tapi kita sebagai researcher akan sulit ketika kita ingin membuktikan apakah tes itu sudah benar atau tidak gitu. Mau tidak mau kan harus diuji di lapangan gitu ya. Nah, uji di lapangan terus ketemu sama klien gitu atau sama sampel. Nah, sampel adalah salah satu isu yang paling sulit sebenarnya, kendala kita. Apalagi di awal-awal gitu ya. Kita harus berkomunikasi karena memang enaknya online. Jadi kita tidak perlu untuk menghadirkan mereka dalam satu tempat gitu. Kita open aja untuk seluruh orang, mereka bisa mengerjakan di rumah dengan kondisi terbaiknya, terus ya mereka bisa mengerjakan. Jadi memang kondisi tersulitnya adalah sampel untuk pengujian dan juga penormaan. Tadi kan Akang bilang kalau misalnya bisa dikerjakan di rumah ya, di online kayak gitu.
Tapi kan kalau misalnya kita mengerjakan di rumah gitu pasti ada distraksi itu, maksudnya jadi akurat nggak sih Kang? Oke, sebenarnya akurasi itu, distraksi itu bisa ada di mana aja ya. Ketika kita tes online, tes paper and pencil pun distraksi itu tetap ada gitu. Memang makanya ketika mahasiswa psikologi di awal itu selalu disampaikan bahwa ketika kita di depan tidak boleh menggunakan baju yang berwarna, bercorak dan lain-lain gitu ya. Distraksi itu tetap diminimalisir. Nah kalau di kita itu selalu meminta mereka membaca dulu manual guide yang kita kirimkan. Nah manual guide itu terdiri dari hal do and don'ts apa saja yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan gitu. Dari mulai kalian harus mengunci pintu di kamar, ditulis di depannya itu sedang melaksanakan tes dan lain-lain. Itu sering kita ingatkan kepada para peserta gitu untuk bisa menyiapkan kondisi tempatnya terbaik gitu. Karena yang kita sampaikan ke mereka itu biasanya analoginya seperti selfie. Jadi kebayang kalau misalnya kita selfie baru bangun terus ternyata kita belum mandi kan pasti nggak cakep ya gitu. Apalagi teman-teman yang main TikTok ya. Iya. Apalagi sekarang pakai filter lebih gampang. Oh iya pakai filter. Jadi kalau misalnya dulu ceritanya seperti itu. Nah, kalau kita bilangnya gitu, analoginya gitu. Nah, jadi kalau misalnya memang kalian pengen tampil yang terbaik, ya otomatis kalian harus mempersiapkan diri yang terbaik juga gitu. Dari mulai tepatnya, kalian harus sudah istirahat, tempat yang cukup dan lain-lain. Itu sih sebenarnya yang kita sarankan ke mereka. Kenapa menggunakan laptop? Karena di handphone itu adalah sebuah tempat yang paling banyak distraksi, makanya kita lebih prefer mereka untuk menggunakan laptop gitu. Pertanyaan selanjutnya nih, apa sih kelebihan sama kekurangan alat tes ini? Oke, kalau dibilang kelebihan, kekurangan alat ukurnya ya, karena semua alat ukur tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan dari tes kita itu adalah kita menggunakan teori terbaru, CHC. Mungkin kalau teman-teman tahu WB, itu juga sekarang WB yang terbaru, yang di tahun terbaru itu dia menggunakan pendekatan CHC, gitu. Itu teori pertama yang kita gunakan. Terus yang kedua, kita digunakan secara online. Banyak juga yang online gitu sebenarnya, tapi kita terus melakukan research terkait dengan alat tesnya. Jadi eviden-evidennya terus kita kembangkan gitu. Yang ketiga, tes tersebut itu pendekatannya multiple intelligence. Jadi kita bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan orang yang sudah kumpulkan ke dalam satu kemampuan gitu. Jadi kalau dulu ada tes namanya IST, kita harus benar-benar menggali ANZR itu apa sih? Ini tuh apa sih? Nah, kalau ini tuh sudah ketahuan. Ini kita ngomongin soal reasoning aja gitu. Kita nggak perlu mencari ke ke sampel ke subtes lainnya gitu. Jadi memang sudah terkelompokkan berdasarkan kemampuan yang spesifik gitu atau potensi yang spesifik. Ketika semakin banyak orang yang menggunakan, semakin banyak pengalaman, mereka semakin banyak memberikan feedback kepada tesnya tersebut gitu, dan juga temuan-temuan yang mereka temukan. Nah, kalau dibilang kekurangannya dibanding tes yang sudah ada, jam terbang mereka masih belum lama, sehingga banyak psikolog yang perlu belajar lagi lebih lanjut terkait dengan alat tesnya. Pertanyaan terakhir nih Kang, apa sih harapan Vextor terhadap alat tes yang sudah dikembangkan ini, FCAT ini? Oke, sebenarnya kalau disampaikan kita lebih punya mimpi bahwa Vextor itu ingin shaping psychometric landscape di Indonesia. Artinya apa? Dengan kami ada berdiri dan kami mempunyai mimpi untuk membantu bersama-sama membentuk industri psikometri ini, tidak hanya industri ya, tapi juga dari pendidikan juga. Kita berharap FCAT ini bisa menjadi salah satu alternatif para psikolog untuk bisa memberikan alat ukur yang baik dan juga responsibel dalam assessment-nya gitu. Jadi bertanggung jawab dalam assessment-nya. Kenapa? Karena alat ukur yang baik itu akan membantu para psikolog untuk mengambil keputusan yang baik juga, dan keputusan yang baik dari psikolog akan membantu industri atau individu bisa mengambil keputusan yang tepat gitu. Jadi udah terakhir ya, semoga juga untuk harapan Vextor tadi diaminkan. Amin. Amin. Bilang amin. Nah, kita udah sampai penutupnya nih Kang podcast ini. Terima kasih ya Kang udah menyempatkan waktu gitu, meluangkan waktu untuk sesi Q&A ini tentang FCAT. Di sini juga kita ada hadiah juga nih Kang.
dari Yeay. kenang-kenangan dan bentuk terima kasih untuk Vector dari kita. Yeay. Agak jatuh ya, kamu maaf ya. Foto dulu nggak? Siap, 1, 2, 3 lagi 1, 2. Oke. Kalau closing statementnya sebenarnya kami dari Vector akan sangat senang dengan semangat teman-teman juga gitu ya untuk bisa tahu tentang psikometri ini, karena Vector berdiri pun kita tidak pure industri, kita lebih kepada pengembangan sama juga pengembangan riset dan juga pengembangan individunya. Karena dengan adanya Vector harapannya semakin banyak orang yang ingin menggunakan dan mengembangkan alat ukur, dan juga tahu bahwa psikologi itu tidak hanya melakukan assessment, tidak hanya melakukan intervensi, tapi juga kita bisa menyiapkan sebuah alat ukur yang bagus, yang baik, yang bisa kita gunakan untuk untuk masyarakat bisa menggunakan alat ukur yang baik dan tepat gitu. Dan yang kedua, saya sendiri secara pribadi mengundang sih sebenarnya teman-teman mahasiswa untuk bisa berkontribusi aktif ke dalam pengembangan alat ukur dan juga mimpi kita untuk shaping psikometri, karena kayaknya nggak cuma kita sih mempunyai mimpi itu gitu. Dengan melakukan riset bersama, melakukan pengembangan bersama, itu bisa menjadi alternatif, karena FCAT itu bukan berarti yang terbaik sebenarnya alat ukurnya, tapi bisa menjadi alternatif buat tes-tes yang lain. Siapa tahu teman-teman di sini mempunyai mimpi alat ukur yang lebih baik dibanding FCAT, kan justru manfaatnya bukan buat kita semua, tapi bukan kita saja, tapi buat semua masyarakat Indonesia sih sebenarnya. Jadi gimana nih? Pembahasannya seru kan? Next time kita bahas alat tes yang lain yuk. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.